Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan pembahasan bahasa pemrograman 1 di pekan ketiga ini dengan tema ya, sequential programming ya, sequential programming. Lebih panjang lebarnya nanti silahkan dibaca di modul 3 yang sudah saya share di web ilmu. Saya sudah cukup banyak tuliskan di situ konten-konten materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi ada dua teori yang akan saya sampaikan di awal untuk sequential programming. Yang pertama tentang kendali program, kendali program. Jadi di dalam programming nanti ada yang namanya kendali program. Kemudian yang kedua nanti akan saya sedikit sampaikan tentang berapa jenis tipe data yang digunakan di dalam bahasa pemrograman Java. Jadi ini dua teori yang perlu saya sampaikan di awal, kemudian setelahnya nanti kita akan lanjutkan dengan praktek di NetBeans. Baik, yang pertama kendali program ya, kendali program. Jadi sesuai yang mungkin nanti kalian baca di modul, ada 3 kendali program utama di dalam programming. Dan ini sifatnya umum ya, sifatnya umum. Artinya tidak hanya di bahasa Java saja, tetapi di bahasa pemrograman yang lain nanti kurang lebihnya sama ya, kurang lebihnya sama. Hanya bisa jadi beda dalam variasi perintahnya saja, tetapi secara konsep, secara teori kurang lebih sama. Ada 3 kendali program. Yang pertama adalah sequential, ya. Ini pengantar saja dulu, supaya nanti mahasiswa tahu gambaran lengkapnya terlebih dulu sebelum nanti kita bahas lebih detail di modul-modul berikutnya. Jadi yang pertama ada kendali sequential. Kendali sequential. Apa itu kendali sequential? Sesuai namanya, sequence yang berarti urutan ya. Itu sifatnya adalah program itu berjalan dari atas ke bawah. Ya, ini prinsip dasar programming. Ya. Prinsip dasar programming dimanapun ya, program itu berjalan dari atas ke bawah, top down ya, top down. Jadi program yang ditulis di atas akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian turun satu demi satu ke bawah sampai ujung akhir. Ini prinsip kendali sequential. Seperti yang terlihat di dalam gambar satu ini. Jadi mulai dari start, kemudian ada perintah 1, perintah 2, perintah 3, sampai selesai. Jadi ini prinsip utama program. Seberapa besarnya program kita nanti, prinsip utamanya ini. Program selalu akan dijalankan dari atas ke bawah. Tidak pernah ada ceritanya lompat-lompat ya. Di perintah 1, lompat ke perintah 3, selesai. Perintah 2-nya dilewati, enggak. Jadi prinsip dasarnya programming itu adalah sequential. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan source code program, maka cara membacanya ya sequential, baca dari atas turun ke bawah dan seterusnya sampai selesai, sampai selesai. Tanda mulai dan tanda selesainya dalam bahasa Java seperti yang sudah kita bahas di bab 2 kemarin, itu adalah tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini penanda kapan program itu dimulai, kapan program itu diakhiri. Ya. Itu yang pertama ya, kendali sequential. Kemudian ada kendali yang kedua, yaitu kendali percabangan. Ya. Kendali percabangan ini digunakan untuk mengambil keputusan ya, mengambil keputusan untuk melakukan seleksi ya, untuk melakukan pemilihan ya. Jadi itu gunanya dari kendali percabangan. Tidak selalu nanti ya, tidak selalu nanti program yang kita buat sifatnya linear seperti yang sequential ya, lurus saja seperti sequential. Tidak selalu. Ada kalanya nanti dalam program yang kita buat itu akan dihadapkan pada situasi-situasi atau kondisi-kondisi di mana harus memilih ya, memilih mana yang benar, mana yang salah ya. Ya mirip dengan perjalanan hidup manusia begitu ya. Ada kalanya kita harus memilih. Ya, jadi program pun demikian. Nanti di dalam kita menulis sebuah program akan ada situasi-situasi yang kita harus
mengambil keputusan, yang harus mengambil pilihan, melakukan seleksi. Maka nanti ada kendali program yang namanya percabangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan branching, ya, ada yang menyebutnya branching, ada yang menyebutnya selection, ya, ada yang menyebutnya selection. Jadi contohnya seperti gambar dua ini. Ketika program dimulai, pertama kali ada perintah 1, kemudian menjalankan perintah berikutnya, yaitu pengecekan. Dicek. Apa yang dicek? Ada kalanya mengecek kondisi, ada kalanya mengecek status, ada kalanya mengecek nilai sebuah variabel misalkan. Ada dicek ya, bagaimana hasil pengecekannya. Kalau hasil pengecekannya bernilai true, maka dia akan mengerjakan perintah 2, kemudian selesai. Tapi kalau pengecekannya tadi bernilai false, ya salah, maka dia akan mengerjakan perintah 3, kemudian selesai. Jadi perintah 2 dan perintah 3 tidak akan pernah dijalankan secara bersamaan, ya. Ini menjadi sebuah pilihan, ya. Memilih mengerjakan perintah 2 atau memilih mengerjakan perintah 3. Ya, ada kalanya nanti situasi programming akan seperti ini. Berbeda dengan sekuensial, ya. Kalau sekuensial semuanya dikerjakan, ya, 1, 2, 3 dikerjakan semua. Tapi ketika nanti kita menggunakan kendali percabangan, ya, opsinya bisa perintah 1 kemudian perintah 2, atau perintah 1 kemudian lanjut perintah 3. Ya, jadi ini yang dimaksud situasi untuk kendali program berupa percabangan. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan nanti akan muncul di dalam pemrograman. Contoh misalnya, ya, pilihannya adalah lebih besar lebih kecil misalkan, ya. Jadi pengecekan ini bisa berupa perintah lebih besar lebih kecil. Apakah nilai mahasiswa lebih besar dari 70, misalkan begitu pengecekannya. Jika nilainya lebih besar dari 70, ya, maka tampilkan keterangan lulus, ya. Jika tidak, atau jika bernilai salah, maka tampilkan keterangan mahasiswa belum lulus. Jadi nanti program bisa berjalan seperti itu. Baik, itu kendali yang kedua. Kemudian saya lanjutkan kendali yang ketiga. Kendali yang ketiga. Apa itu kendali yang ketiga? Yaitu adalah perulangan, ya, perulangan. Di dalam programming nanti, di dalam membuat program, kita akan menjumpai kondisi di mana sebuah perintah perlu dikerjakan secara berulang-ulang. Nanti ada bab khusus, ya. Ada modul khusus untuk membahas tentang percabangan, dan juga ada modul khusus untuk membahas tentang perulangan. Ini sekedar overview saja, ya. Sekedar ringkasan saja untuk memberikan pemahaman di awal, ya. Jadi kendali yang ketiga adalah perulangan. Ada perintah yang harus dikerjakan secara berulang-ulang dalam sebuah program, ya. Gambar flowchart-nya seperti yang kita lihat di layar. Program dimulai mengerjakan perintah 1, kemudian dicek kondisinya. Kalau ternyata masih salah kondisinya, kerjakan perintah 2, kemudian kembali ke perintah 1. Ini yang disebut dengan perulangan, ya, loop. Kalau kita lihat, tanda anak panahnya membuat bentuk siklus, ya, atau lingkaran. Ini terjadi perulangan di sini. Kapan Pak berakhirnya, kapan berhentinya, itu tergantung hasil pengecekannya. Ketika pengecekan masih bernilai salah, maka dia akan terus berulang. Tapi ketika pengecekan bernilai benar, maka perulangan akan selesai, dilanjutkan perintah berikutnya, yaitu perintah 3, kemudian program selesai. Contohnya apa perulangannya? Contohnya perulangan adalah kalau kalian pernah ke ATM, ya, ke ATM itu transaksi bisa terus dilakukan, ya. Transaksi bisa terus dilakukan sampai nanti pemilik kartu ATM memilih untuk selesai, ya, tidak ada transaksi lain. Tapi selama pemilik atau pengguna ATM itu masih memilih melakukan transaksi lain, maka ATM akan beroperasi terus, ya, memunculkan menunya terus, ya, sampai
pengguna ATM memilih untuk mengakhiri transaksi. Itu contoh hal real ya, contoh hal real yang terjadi di lapangan sebagaimana yang mungkin bisa kita temui. Ya. Contoh dari kendali perulangan. Jadi 3 kendali itu yang nanti akan kita bahas di dalam pemrograman ya. Hanya 3 ya, hanya 3. Di 3 hal itu kalian kuasai, 3 hal itu kalian pahami, maka ya selesai sudah skill atau keterampilan kalian dalam program. Jadi tidak terlalu banyak, hanya 3 hal ini yang menjadi ruhnya, menjadi nyawanya dari pemrograman. Jadi prinsip sekuensial yang pertama, kemudian percabangan yang kedua, dan yang ketiga perulangan. Ya, itu 3 kendali utama yang perlu dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Ya. Di luar itu nanti kita bicara tentang masalah teknik pemrograman yang lain, misalnya tentang tipe data dan konsep metode, itu hal lain. Tetapi dalam konteks kendali utama pemrograman, 3 hal ini saja yang perlu kalian pelajari dan kuasai dengan baik. Di sekuensial, kemudian percabangan, kemudian perulangan. Dalam prakteknya nanti 3 kendali ini seringkali jadi satu ya, seringkali jadi satu. Jadi tidak muncul secara terpisah-pisah. Jadi satu. Dalam sebuah program, di situ ada sekuensialnya, di situ ada percabangannya, di situ juga ada perulangannya. Contoh misalnya, kalau kita lihat perulangan di sini, kendali perulangan. Dalam kendali perulangan ini kalau prinsip sekuensialnya juga ada. Prinsip sekuensialnya juga jalan sebenarnya. Perintah 1, pengecekan, perintah 3 ini sebenarnya kalau kita urai ini adalah sebuah kendali sekuensial. Dan juga di dalam kendali perulangan ada percabangannya. Ya. Di perintah pengecekan ini ya, yang simbolnya berlian ini, belah ketupat. Ini adalah bagian dari kendali percabangan. Nah, jadi di dalam perulangan pun juga ada percabangannya. Jadi cara memahaminya kita perlu bertahap ya, sekuensial dulu, kemudian percabangan, baru terakhir nanti kita pelajari tentang perulangan. Ya, kenapa perulangan terakhir ya? Karena di dalam perulangan kita akan menggunakan percabangan terlebih dahulu. Ya. Jadi bentuk lanjut dari percabangan itu adalah perulangan. Ya. Jadi siklus anak panah yang berputar inilah yang menyebabkan terjadi sebuah kendali yang bernama perulangan. Baik, itu sedikit overview singkat tentang kendali perulangan. Jadi harap ingat-ingat ada 3 ya, ada 3 saja kendali perulangan: sekuensial, percabangan, dan perulangan. Perulangan ada yang menyebutnya dengan loop ya, loop. Ada juga menyebutnya dengan iterasi, repetisi ya. Itu istilah-istilah lain dari perulangan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teori yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah ya, sebelum kita masuk ke pemrograman ya. Ya ini, jadi tipe data. Jadi selain kendali program yang perlu kita pahami lebih dulu, itu yang kedua adalah tipe data. Tipe data ini menjelaskan nanti dengan jenis dan ukuran data yang akan kita pakai di dalam pemrograman. Ya, jadi sebelum kita membuat sebuah program, kita harus pikirkan dulu. Selain tadi flow-nya, ya, selain kita pikirkan flow-nya, bagaimana urutan prosesnya, bagaimana cara kerjanya, juga kita perlu pikirkan, perlu kita siapkan bagaimana data yang akan kita pakai dalam program itu disimpan. Ya, ini 2 hal. Jadi programming itu kan kombinasi dari 2 hal, antara perintah dengan
data. Ya. Jadi kalau perintah saja nggak ada datanya, yang mau dieksekusi apa kita nggak tahu. Ada data tapi nggak ada perintahnya ya sama, datanya mau diapain ya. Jadi dalam programming nanti dua hal ini yang harus kita kuasai, kita pahami. Yang pertama bagaimana jalannya perintah, bagaimana jalannya instruksi. Yang kedua bagaimana datanya disimpan. Bagaimana datanya disimpan. Ya. Ada 8 di sini ya, ada 8 tipe data dasar dalam bahasa Java. Nanti ini yang menentukan ukuran ya, ukuran atau kapasitas atau range jangkauan data atau nilai yang akan disimpan. Paling banyak adalah keluarga besar bilangan bulat ya, keluarganya integer. Ini ada pilihan sebanyak 4. Dibedakan berdasarkan size ya, berdasarkan ukuran. Paling kecil adalah byte ya, ukurannya 1 byte. Kemudian tipe data short ukurannya 2 byte, kemudian tipe data int ya, ukurannya 4 byte, dan tipe data long ini ukurannya 8 byte. Jadi pembedaan nama tipe data ini mempengaruhi dengan ukurannya. Semakin besar ukurannya, maka akan semakin besar kapasitas ya, kapasitas nilai data yang bisa disimpan. Contoh misalnya ya, kalau byte ini kapasitasnya hanya 1 byte atau 8 bit. Ya. Berapakah nilai terbesar yang bisa disimpan oleh tipe data byte? Ya, itu nanti bisa kalian praktekkan contoh program yang ada di modulnya. Ya. Jadi 8 bit supaya nilainya maksimal, itu berarti masing-masing bit itu kita beri nilai 1. Dibayangkan ada 8 kotak, itu nilai binarnya 1 semua. Ya, nilai binarnya 1 semua. Jadi ada 8 kotak, itu bernilai 1. Artinya semua bitnya aktif. Mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Ya, itu aktif semua. Berapakah kapasitas maksimalnya? Tinggal dijumlahkan. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 terus sampai ditambah 2 pangkat 7. Kemudian ditotal. Itu adalah nilai kapasitas maksimal yang bisa disimpan di tipe data byte, yaitu sebesar 255 ya. Jadi silakan dicoba nanti ya, dibuat program tipenya byte tapi menyimpan nilai yang lebih besar dari 255. Pasti nanti akan ada pesan kesalahan. Jadi itu pengaruh atau efek dari ukuran tipe data. Short, in, long itu nanti menyesuaikan. Ya. Jadi kalau ingin tipe datanya long, maka dia akan bisa menyimpan angka sangat besar ya, sangat besar. 64 bit ya. Berarti sampai 2 pangkat 64 dikurangi 1. Itu kapasitas terbesarnya. Kemudian yang kedua, kelompok bilangan pecahan. Ini ada 2 pilihan. Yang pertama float dan yang kedua double. Dibedakan berdasarkan size juga. Float itu kapasitasnya 4 byte, 4 byte ya, 32 bit, sedangkan double kapasitasnya 8 byte ya, 64 bit. Jadi range jangkauan nilai double lebih tinggi dibandingkan tipe data float. Kemudian berikutnya tipe data boolean ya. Ini bernilai true or false karena dia hanya bisa menyimpan status ya, benar atau salah, maka ukurannya cukup kecil, yaitu hanya 1 bit ya. Sudah cukup ya, karena hanya menyimpan 0 atau 1. Terakhir, tipe data adalah char ya, karakter. Ini ukurannya 2 byte. Ya, ini menyimpan karakter yang ada di keyboard maupun tidak ya. Ada nanti istilahnya ASCII ya. ASCII nanti bisa dibaca kembali di modul. Di karakter-karakter, baik karakter huruf maupun karakter angka, itu termasuk dari isian ya, tipe data karakter. Ya. Lupa bagaimana kalau mau menyimpan data berupa nama, ya.
namakan kumpulan karakter. Bagaimana? Nah, nanti ada bab khusus untuk kasus satu situasi seperti itu. Nanti muncul konsep tipe data yang namanya string. Nah, nanti ada juga tipe data berupa array. Ya, nanti kita akan bahas setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi sampai UTS nanti sebagian besar tipe data yang kita pakai masih berupa tipe data bilangan maupun boolean. Ya, ini yang paling banyak nanti kita pakai. Baik, itu sedikit penjelasan terkait tipe data dasar dalam bahasa Java. Jadi kalau ada tipe data dasar, maka nanti ada tipe data turunan ya. Ya, ada tipe data dasar, ada tipe data turunan. String ya, nanti itu termasuk tipe data turunan. Kita akan bahas setelah UTS. Baik, saya kira itu sedikit teori untuk mengawali pertemuan di pekan ke-3 ini. Selanjutnya kita akan coba praktek ya. Nanti ada beberapa contoh program yang sudah saya buatkan di modul. Yang pertama ada program membuat variabel, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kita hanya mengetes saja bagaimana membuat variabel yang benar dan berapa nilai kapasitasnya. Nanti silahkan diketik ulang, dicoba, nanti di run. Ya, ini contohnya seperti itu. Kita coba semua ya, bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian boolean, kemudian karakter. Coba kita coba semuanya di situ. Kemudian program yang kedua, ya, nanti ada bagian deklarasi variabel. Ini berkaitan dengan identifier yang tadi kita bahas di modul 2 ya. Bagaimana menulis identifier, aturannya sama. Ya, program kedua nanti aritmatika, program perhitungan ya. Silakan juga nanti dicoba secara mandiri. Ya, ini beberapa tanda operator yang mungkin perlu saya kenalkan di awal. Jadi contoh di sini ada plus plus, itu berarti bertambah 1. Jadi nanti kalau di source kalian ada operator berupa tanda plus plus, itu artinya isinya bertambah 1. Kemudian minus minus untuk berkurang 1. Kemudian perkalian menggunakan tanda asteris ya, bintang. Kemudian pembagian garis miring. Kemudian modulus. Modulus itu adalah sisa hasil bagi ya. Sisa hasil bagi. Jadi bukan pembagian ya, tapi sisa hasil baginya. Ya. Contoh misalkan di sini 10 modulus 3. Ini hasilnya bukan 3, tetapi hasilnya adalah 1. Dari mana 1? 10 dibagi 3 adalah 3, yaitu menghasilkan 9. Kurang berapa? Kurang 1. Ya, maka 10 modulus 3 hasilnya adalah 1. Ya, kalau 10 modulus 2 hasilnya 0. Ya, kenapa? Karena 2 kali 5 sama dengan 10, tidak ada sisanya. 10 modulus 6 hasilnya ya, hasilnya adalah berapa? 4 ya. Hasilnya 4. Kenapa? Karena 10 dibagi 6 yaitu 1, sisanya berapa? 4. Jadi itu modulus. Ini saya kira mungkin hal baru ini, modulus. Kemudian penjumlahan menggunakan tanda plus sama dengan yang bisa kita temukan pengurangan tanda minus ya. Jadi ini yang baru mungkin plus plus, minus minus, kemudian modulus, kemudian perkalian. Jadi kalau perkalian kita biasa menggunakan tanda silang ya. X itu nanti di dalam programming kita gunakan tanda bintang ya, asteris. Baik, itu nanti operasi aritmatika, ada contohnya di sini. Silakan nanti disalin, dicoba secara mandiri. Ini ada operasi-operasi modulus, operasi penjumlahan, pengurangan, ya, kemudian perkalian dan seterusnya. Plus plus, minus minus, ini sudah ada semua, tinggal dicoba nanti. Kemudian penjelasan sudah saya sertakan, silakan dibaca. Yang ketiga nanti program menghitung luas persegi panjang. Ya, jadi ini mulai melibatkan rumus ya, mulai melihatkan formula persamaan. Ya.
Ya, contoh program sudah saya tuliskan di modul. Nanti juga bisa dicoba ya. Langkah-langkah membuat programnya, pertama saya tuliskan keterangan di sini, komentar ya. Satu, dibuat variabelnya dulu ya, kita buat variabelnya dulu, namanya apa, tipenya apa ya. Misalkan di sini namanya panjang, lebar, luas, dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian tipenya kita tulis di depan ya, integer. Apakah boleh dibuat deklarasi yang satu-satu? Boleh aja, integer panjang, titik koma, integer lebar, titik koma, integer luas, titik koma. Boleh. Tapi lebih efisien kalau tipenya sama, kita bisa tulis jadi satu seperti ini. Tipe data di depan, kemudian diikuti dengan nama-nama variabelnya. Ya, dipisahkan dengan tanda koma. Apa harus ada spasinya, Pak? Tidak. Ya. Tidak harus ada spasi. Ini hanya untuk merapikan source aja. Lebih kelihatan rapi kalau ada spasi. Kemudian langkah berikutnya, memasukkan data panjang. Setelah variabelnya siap, kita masukkan data panjang, ya, kita beri nilai, ini namanya assignment, ya, pemberian nilai. Variabel panjang diberi nilai 8, kemudian masukkan data lebar, ya, variabel lebar kita beri nilai 9, jangan lupa menambahkan titik koma. Kemudian langkah keempat, hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang bintang lebar. Ya, variabel luas diisi dengan hasil perkalian antara variabel panjang dengan variabel lebar. Setelah itu tampilkan isinya luas. Ya. Kita gunakan perintah printline, sistem out printline. Teksnya kita berikan dulu, luas persegi panjang, titik 2 sama dengan, nah ini untuk menyambung dengan isi variabel kita gunakan tanda plus ya, plus luas. Sehingga ketika di run nanti tampilannya seperti ini, luas persegi panjang, ya, titik 2, 72. Ya, jadi nyambung ya, menyambung. Jadi teknik untuk menyambung isi variabel ke dalam tampilan itu menggunakan tanda plus. Jangan lupa yang petik 2-nya ditutup dulu, ya, teksnya ditutup dulu. Ada petik 2 pembuka, ada petik 2 penutup. Setelah ditutup baru di plus dengan isi variabel yang mau kita tampilkan. Baik, berikutnya ya program keempat nanti menghitung gaji pegawai, hampir sama dengan menghitung luas tadi, ada input, ada output ya. Jadi ada rumusnya. Ada rumusnya ya. Di rumus ini yang nanti akan kita konversi ke dalam source code ya, dalam program. Ya. Contoh programnya bisa dilihat di bagian gambar 5 ini. Ini contoh source code programnya, sama step by step-nya saya tulis ya. Jadi di modul awal ini sengaja saya tulis step by step-nya ya, untuk memudahkan mahasiswa belajar. Tapi nanti di modul-modul berikutnya step by step ini akan mulai hilang ya, akan mulai hilang. Karena dengan asumsi ini untuk menjelaskan sekuensialnya. Nanti ketika kita bicara bab branching, bab looping ya, tanda sekuensial ini sudah saya hapus ya. Kenapa? Karena asumsinya mahasiswa sudah paham bahwasanya program itu jalannya adalah sequence ya. Jadi top down dari atas ke bawah. Ini saya sengaja tulis untuk memudahkan memahami tentang sekuensial saja. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi urutannya akan lebih jelas. Sama dengan program sebelumnya, dibuat variabelnya dulu. Jadi dibiasakan membuat variabel di awal supaya nggak lupa. Apa boleh Pak variabel ditulis di tengah-tengah program? Boleh. Boleh. Asalkan variabel tersebut tidak dipanggil di atas deklarasinya. Jadi hanya bisa dipakai di bawah deklarasi. Sebaiknya memang ditulis di atas, sebaiknya ya. Semua variabel yang kita pakai sebaiknya ditulis di bagian awal program. Digunakan tipe data yang berbeda, gaji pokok integer, kemudian tunjangan, bonus, gaji total. Kita pilih tipe datanya double ya. Tipe datanya double. Kenapa double? Kenapa bilangan pecahan? Karena kita lihat dalam rumusnya menggunakan perkalian dengan bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan dikalikan dengan pecahan, maka hasilnya adalah pecahan. Ya, sehingga kita pilihkan tipe datanya juga pecahan.
Bonus juga sama ya, karena dia adalah hasil perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan lain, maka karena mengandung pecahan kita gunakan bonus memiliki tipe bilangan pecahan juga. Gaji total juga pecahan. Kenapa? Karena gaji pokok dijumlah dengan tunjangan dan bonus. Gaji pokoknya bilangan bulat, tapi tunjangan dan bonusnya bilangan pecahan. Sehingga supaya bilangan pecahannya tidak hilang, maka gaji total kita siapkan juga menggunakan tipe data bilangan pecahan, yaitu double. Ya. Teknik menampilkannya juga sama, teks ya, ditampilkan dulu, kemudian ditambah, ya, ditambah dengan isi dari variabel gaji total. Sehingga muncul tampilan seperti yang di bawah ini. Itu contoh menghitung gaji, kemudian konversi tipe data. Jadi ada kemungkinan nanti kita merubah tipe data sebuah variabel menjadi tipe data yang lain. Ini kita sebut dengan tekniknya typecasting. Ya. Ada kalanya kita butuh. Tapi biasanya tidak selalu ya, tidak selalu kita butuh yang seperti ini, tapi ada kalanya saja. Namun tetap juga perlu saya sampaikan di sini supaya nanti kalau mahasiswa menemukan case seperti ini tidak bingung, tidak kaget ya. Ya, caranya menggunakan typecasting ya, typecasting. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita merubah hasil pembagian angka 1 dengan 3 menjadi tipe data float supaya bisa masuk ke dalam variabel angka 3 yang bertipe data float. Kita lihat angka 1, ya, angka 1 ini tipe datanya adalah integer. Ya, integer di sebelah kanan, kemudian angka 3 float di sebelah kiri. Ya. Konversi dari integer ke float, ya, supaya tidak ada bilangan yang hilang, ya, biasanya komanya hilang, itu kita konversi dulu ke float. Jadi integer diubah ke float, kemudian disimpan berupa float. Cara yang sama dilakukan dengan angka 5. Angka 5 bertipe double, ya. Angka 2 bertipe integer. Ya. Di sebelah kanan itu bertipe bilangan bulat, sebelah kiri bertipe bilangan pecahan. Supaya konversi ini aman, tidak ada digit yang hilang, maka kita convert dulu ke double. Jadi flow-nya bacanya dari kanan ke kiri, integer masuk ke sini menjadi double, kesimpan ke angka 5 menjadi double. Ya, jadi sama. Sehingga antara sebelah kanan tanda sama dengan sebelah kiri tanda sama dengan, itu tipe datanya sama. Ya, ini tentang typecasting ya. Silakan dicoba nanti di komputer masing-masing. Kemudian program operasi logika, ini coba-coba saja ya, kita menggunakan operasi-operasi logika. Tipenya boolean, kemudian kita gunakan data input berupa tipe data integer yang kita coba bandingkan ya. Contohnya seperti ini, A lebih kecil dari B. Ya, apakah benar ataukah salah, kita simpan hasilnya ke variabel logika. Kemudian kita tampilkan. Jadi kalau ada source code seperti ini satu baris terdiri dari 2 perintah. Ya. Pengecekan operasi logika, kemudian dilanjutkan dengan tampilan ya, perintah untuk menampilkan hasilnya. Boleh ya, boleh. Apakah boleh Pak dibuat 3 perintah dalam satu baris? Boleh. 4 perintah dalam satu baris? Boleh. Tapi nanti resikonya kita harus scroll ke samping untuk melihat source code-nya, dan ini tidak disarankan. Jadi usahakan maksimal ya selebar layar komputer saja. Maksimal ya. Nanti kalau lebih kita harus scroll ya. Scroll ini merepotkan. Jadi lebih baik program itu tumbuhnya ke bawah, bukan ke samping. Ya, ini operasi-operasi logika. Lebih kecil sama dengan menggunakan tanda sama dengan rangkap 2. Ya, hati-hati ya. Di dalam bahasa Java, operasi logika sama dengan ditulis dengan tanda sama dengan rangkap 2. Hati-hati, bukan 1 ya. Kalau 1 nanti dia assignment seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini assignment, pemberian nilai. Tapi kalau operasi logika, kita tulisnya sama dengan 2 kali. Nanti akan banyak kita pakai di bab percabangan. Ya.
Kemudian tidak sama dengan, menulisnya adalah tanda seru sama dengan. Ya, lebih besar sama, kemudian logika atau, ini ditulis dengan garis tegak 2 kali. Kemudian logika N ditulis dengan tanda dan rangkap 2. Ya. Jadi ini pengenalan, sekaligus pengenalan tentang operator-operator untuk operasi logika. Ya, nanti hasilnya kalau di run, seperti yang muncul di bagian bawah, ini ada true, false, true, false, true, false, dan seterusnya. Ya. Baik, itu beberapa contoh pemrograman. Sekaligus nanti sudah ada penjelasannya, silakan dibaca di modul. Ya, bagian terakhir dalam bab sequential programming adalah inputan dari keyboard. Jadi nanti di bagian ini kita akan dibiasakan dengan memasukkan data melalui keyboard. Jadi kalau program-program sebelumnya itu input dilakukan oleh source code ya, melalui inisialisasi. Ya, dan kalau seperti itu nanti program kita kurang interaktif terhadap pengguna. Pengguna tinggal run, selesai, nggak ada interaksinya. Tapi kalau dengan menggunakan input dari keyboard, nanti akan ada interaksi antara program dengan pengguna program. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan praktekkan, ya, yaitu menggunakan pustaka atau library yang sudah disediakan oleh Java, yaitu yang namanya scanner. Ya, scanner ini nanti akan kita pakai untuk memfasilitasi, memungkinkan kita memasukkan input dari keyboard. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, kita lihat di contoh ya. Kita lihat di contoh. Ya, pertama untuk bisa menggunakan scanner supaya bisa melakukan input dari keyboard itu adalah melakukan import ya. Import ini kita tulis dulu di awal. Jadi kalau program-program Java sebelumnya kita tidak perlu ada import, maka kalau kita membutuhkan input dari keyboard, maka kita harus awali dengan perintah import. Import ini artinya mengambil library atau pustaka yang sudah disediakan oleh Java. Lokasinya di sini, di package Java, util, kemudian .scanner. Kita tulis ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian baru kita tuliskan source code sebagaimana biasanya. Kita siapkan di void main-nya, kita buat variabelnya, ya, tahun lahir, tahun now, sekarang, usianya. Kemudian kita panggil ini dulu, inisialisasi, ya, supaya nyambung dengan keyboard. Scanner, nama variabelnya, sc, nama variabel bisa diubah-ubah sesuai keinginannya programmer. Kemudian kita sambung dengan perintah ini, new scanner system in. Pak, apakah boleh ini diubah? Sebaiknya jangan, jadi ikuti dulu aja. Dari baris 16 ini yang boleh diubah hanya nama variabelnya. SC-nya ini bisa diganti. Ya. Diganti S, diganti S besar, C kecil, S besar, C besar, silahkan. Diganti input juga boleh, ya, silahkan. Jadi yang perlu kita modif adalah cukup nama variabelnya. Ya, kemudian kita beri bagian untuk input. Ya, hati-hati kalau input tampilannya kita pilih print ya, bukan print line. Ya, supaya apa? Supaya inputannya ada di sebelah kanannya. Kalau kita ganti print dengan print line, maka tampilan inputnya nanti di bawahnya kurang bagus ya, kurang bagus. Untuk dipandang oleh pengguna, user kurang bagus. Jadi kalau ada sama dengan seperti ini, maka sebaiknya kursor tetap di sebelah kanan, sehingga kita pilih perintah print, bukan print line. Nah, kemudian dipanggil ya scannernya, caranya nama lahir, tahun lahir, ini variabelnya kita tulis sebelah kiri, kemudian kita lanjut dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan memanggil perintah next ya. Next ini menyesuaikan dengan tipenya ya. Next ini menyesuaikan dengan tipenya. Ada tipe-tipe bilangan bulat, kita pilih perintah dengan bilangan bulat. Ya. Kemudian input untuk tahun yang sekarang juga sama caranya, nama variabel diikuti dengan scannernya, variabel scannernya, kemudian kita pilih perintah next-nya. Kemudian dihitung ya, usia sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lahir, ditampilkan usianya.
Baik, saya kira itu untuk review dari modul. Sekarang kita praktekkan di NetBeans ya. Kita praktekkan di NetBeans. Ya, saya akan share jendelanya NetBeans ya. Baik, ini yang kemarin kita buat project baru saja ya. Kita buat project baru. Ya, ini kalau resource memorinya kurang banyak, kadang seperti ini ya, nge-lag ya, nge-lag. Jadi ini kalau kebanyakan aplikasi yang dibuka, jadi kebetulan kita buka streamingnya Google Meet, kemudian ada browser juga, ada Acrobat, kemudian NetBeans. Ini biasanya nge-lag dulu untuk proses loading. Baik, kita akan membuat ya, kita buat di project-nya belajar Java, di package-nya belajar Java, kita tambahkan file baru ya. Jadi ini skenario-nya nanti dalam satu package itu bisa memiliki lebih dari satu file program ya dari Java. Ya, kita klik kanan di package-nya, ya, kemudian kita pilih Java class. Ya. Kita pilih Java class. Kita klik OK. Ya. Ya, nama kelas kita buat nama yang sama dengan konten dari programnya ya, yang sama dengan konten programnya. Misalnya kita akan membuat program menghitung luas persegi misalkan ya, persegi panjang ya. Jadi kita akan membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, kalau sudah kita klik finish. Ya, nanti di dalam package belajar Java kita di sini akan muncul dua file. Jadi ini sekaligus menjelaskan bahwasanya dalam satu buah package itu bisa memiliki lebih dari satu file Java. Boleh ya, boleh. Ya, sedikit beda tampilannya dengan yang biasa kalau kita membuat new project ya. New project, tampilannya otomatis muncul void main ya. Kita hapus komen-komennya supaya lebih simple ya. Tapi kalau kita add new class, maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Coba kok nggak ada void main-nya, ya ini berarti default-nya di dalam sebuah package itu hanya satu file Java yang memiliki void main, ya default-nya. Apakah boleh kita menambahkan void main di sini? Boleh saja, boleh saja. Saya tunjukkan tips cepat untuk menulis void main. Daripada kita mengetik public static void main bla 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 yang panjang, kita bisa mengetik ini ya, PSVM ya. Dan ketik PSVM seperti ini, kemudian tekan tombol tab ya. Tekan tombol tab. Ya, maka akan otomatis muncul metode public static void main ya. Jadi cukup dengan mengetikkan 4 huruf itu sudah mewakili satu blok perintah void main. Ya, baik, kita akan membuat program kita beri komen misalkan ya, program menghitung luas persegi panjang. Nah, ini komen tambahan saja.
supaya nanti orang kalau membaca source code kita bisa tahu ini programnya apa. Baik, karena ada input, kita skenario-nya ada input, maka kita tambahkan perintah import ya. Kita ketik import ya. Kemudian Java, kita tekan tanda titik. Nah, ini banyak sekali package-package yang sudah disediakan oleh Java by default ya, by default. Tidak kurang dari 10 package ini ya. Banyak sekali. Ini kalau dibahas di kuliahan ya bisa sampai 8 semester nanti ya. Jadi kita akan pilih sebagian. Applet itu nanti untuk tampilan di web, AWT juga untuk aplikasi GUI, ya, kemudian Math nanti untuk operasi-operasi matematika itu disediakan. Net itu untuk operasi-operasi networking, ya itu nanti ada di package library net. Kemudian untuk scanner kita gunakan util ya. Pilih util. Ya, kemudian ternyata di util pun juga isinya banyak ya. Banyak sekali. Ada puluhan ya, puluhan library yang disediakan secara by default. Kita pilih yang scanner ya. Pilih scanner, kemudian kita enter. Jangan lupa mengakhiri dengan tanda titik koma. Ya, ini langkah pertama ya, kita siapkan pustakanya. Kemudian di main kita buat variabelnya ya. Scanner, kita buat variabel namanya input misalkan. Kemudian kita inisialisasi. System.in. Tampilannya seperti ini, scanner, input, new, scanner, system in. Setelah siap, kita lanjutkan dengan membuat deklarasi variabelnya, hitung luas persegi panjang. Jadi variabel-variabel yang muncul di persegi panjang kita identifikasi ada panjang, ya, kemudian ada lebar, kemudian luas ya. Karena rumusnya itu tidak ada pecahannya, maka kita bisa pilih tipe datanya sama semua. Ya. Integer, panjang, lebar, luas. Tipe datanya sama. Kenapa? Karena rumusnya hanya perkalian panjang dan lebar. Kalau panjangnya bilangan bulat, lebarnya bilangan bulat, ya luasnya otomatis bilangan bulat. Situasi yang agak berbeda kalau kita menghitung luas segitiga. Ya, luas segitiga itu situasinya berbeda. Kenapa? Karena rumusnya atau formulanya itu melibatkan perkalian dengan pecahan, yaitu setengah ya, setengah. Sehingga ada perkalian dengan 0,5-nya. Nah, karena ada perkalian dengan 0,5, maka luasnya, variabel luas nanti sebaiknya tidak kita gunakan tipe data yang sama dengan panjang, bukan dengan panjang lebar, dengan alas dan tinggi. Jadi kalau alas dan tingginya segitiga itu bilangan bulat, maka luasnya jangan bilangan bulat. Kenapa? Karena ada perkalian dengan bilangan pecahan. Sehingga luas harus kita pilih tipe data bilangan pecahan. Bisa float, bisa double. Tapi untuk kasus persegi panjang, situasinya, kondisinya panjang dan lebar itu adalah bilangan bulat. Ya, kita pilih bilangan bulat. Rumusnya perkalian. Ya, tidak ada perkalian dengan bilangan pecahan. Maka luasnya juga kita bisa gunakan tipe data yang sama dengan panjang dan lebarnya. Baik, kemudian kita buat tampilan awal misalnya, South program hitung luas panjang. Nah, misalnya begini, ini untuk memberitahu user ya, supaya dia tidak bingung ini program apa. Jadi kita beritahu di awal. Kemudian kita buat blok inputnya ya. Kita buat blok input. Kita beri komen misalkan ya. Input panjang ya. Dan lebar. Ini bagian pertama. Ini kita buat seperti ini, south print line, masukkan panjang seperti ini. Kemudian variabel panjang kita isi dengan
input dot, ini banyak, pilihannya banyak. Kita pilih next yang sesuai dengan tipenya. Karena banyak tipenya integer, kita pilih next integer. Jangan lupa titik koma. Ya, bisa kita run ya. Ini untuk tes saja. Tadi kan kita jelaskan kalau sebaiknya bukan print line tetapi printnya. Kalau kita pakai print line untuk input, maka yang terjadi seperti ini. Kita coba run. Kita coba run, ya, supaya tahu nanti bedanya bagaimana. Ya, kalau ya, jadi kalau kita gunakan print line, maka kursor itu akan turun di sini ya. Kursor akan turun. Seharusnya sebaiknya kalau kita membuat input, kursor ada di sebelah kanan dan sama dengan bukan di bawahnya. Nah, ini kalau seperti ini kurang bagusnya. Kita input dengan 23, kita enter. Ini efek kalau kita menggunakan perintah print line untuk input. Sebaiknya kalau kita gunakan input, kita pakai print ya. Di print line-nya kita ganti dengan print. Supaya apa? Supaya nanti kursor tetap di sebelah tanda sebelah kanan tanda sama dengan. Kita coba run lagi. Ya, bedanya di sini. Di kursor akan berkedip-kedip di sebelah kanan tanda sama dengan. Kita isi 23, kita enter. Ya. Ya, ini bedanya print dengan print line untuk proses input. Baik, kita ulangi. Kita ulangi untuk input. Oh ya, south itu bisa mewakili seperti ini. Jadi kalau kita ingin menuliskan sistem out print line, itu cukup dengan menuliskan south, kemudian tekan dengan tombol tab ya. Jadi akan muncul sistem out print line. Tinggal kita hapus line-nya. Masukkan teksnya, masukkan lebar, kita luruskan aja dengan tampilan yang atas supaya seragam. Kemudian lebar kita isi dengan input next in juga ya. Oke, input sudah ada, kita lanjutkan tahap yang kedua, hitung ya. Hitung luas dengan rumus ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ya. Setelah dihitung, langkah berikutnya tampilkan luas ya. Kita komen, tampilkan luas. Ya, south kita tab ya. Luasnya ya. Jadi bedakan untuk input kita gunakan tanda sama dengan, tapi kalau hasil itu kita gunakan titik 2 ya. Ini tidak harus, tetapi akan sebaiknya dibuat beda supaya memudahkan penggunaan. Plus luas. Ya. Jadi flow-nya seperti ini, input panjang dan lebar, hitung luas, kemudian tampilkan luas. Ya. Kita coba run. Ya, tampilannya seperti ini. Oh ya, outputnya ini sengaja saya taruh di samping ya, di atas ini ya. Jadi kalau di layarnya kalian mungkin output posisinya jadi di bawah, tidak mengapa. Tapi kalau ingin lebih panjang itu bisa kalian drag sejajar dengan source code-nya, sehingga satu tab di sini. Ini bisa lebih panjang nanti outputnya. Masukkan panjang, misalnya kita masukkan panjangnya 8,
kemudian lebarnya 6 misalkan ya. Kemudian kita enter, ya luasnya 48. Kalau mau mencoba lagi, bisa ditekan tombol ini ya, segitiga double yang warnanya hijau ini. Tidak perlu kembali ke source code lagi. Kan panjang, misalnya 10, lebarnya 8. Enter, luasnya 8. Baik, saya kira itu satu contoh yang bisa saya demonstrasikan. Berikutnya silakan nanti dicoba masing-masing ya, dari modul ya, dari modul yang sudah saya bagikan. Dan silakan dicoba untuk dipraktekkan. Baik, saya kira itu sedikit penjelasan dari saya untuk melengkapi apa-apa yang sudah saya tulis di modul 3 ya, di modul 3. Silakan nanti dibaca-baca kembali, dicoba, dipraktekkan oleh mahasiswa di komputernya masing-masing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan secara online ini. Berikutnya nanti bisa dicek di websitenya Ilmu. Saya tambahkan aktivitas forum ya untuk latihan mandiri. Jadi nanti silakan dilihat di situ di forum, itu ada 3 latihan yang perlu dicoba, dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa, semuanya menggunakan teknik input dari keyboard. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diskusi berikutnya bisa kita lakukan di grup WA ya, di grup WA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat mencoba, dan selamat berlatih ya. Saya kira itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.